Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang Pak Agus, apa kabar siang ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja. Bu Alhamdulillah. Dian, kira-kira ada Ya, waktu apa tidak? Alhamdulillah banyak sekali waktunya. Ada yang bisa kita diskusikan bersama? Iya, Bu Dian. Itu saya mau berdiskusi tentang masalah yang ada di kelas saya, Bu Dian. Ye. Kira-kira apa itu Pak Agus? Bisa diceritakan? Eh, Begini, Bu Dian. Di kelas saya itu ada seorang siswa itu jarang masuk sekolah, Bu Dian. Hmm, Seperti itu, jarang masuk sekolah. Dalam 1 minggu itu masuknya hanya 2 sampai 3 kali saja. Seperti itu. hmm, hmm. Oh begitu. Hmm, Pak Agus sudah pernah mengkomunikasikan hal tersebut dengan siswa Sudah, Bu. tentang bagaimana? Itu sudah saya bicarakan dengan siswa tersebut dengan apa itu teknik segitiga restitusi, Bu. Nah, Hmm, ketika saya melakukan segitiga restitusi itu dan sudah mencapai kesepakatan dengan siswa tersebut, itu anaknya setelah dilaksanakan masuk. Nah, namun lama-lama kembali seperti semula, jarang masuk. hmm. Oh, begitu nih. Berarti Pak Agus sudah melaksanakan treatment dengan segitiga restitusi. Berhasil beberapa Ya, saat. Tapi setelah itu anak kembali lagi dengan sering tidak masuk. Kalau boleh saya tahu, eh, alasan si anak waktu Pak Agus melaksanakan segitiga restitusi itu apa Pak Agus? Kenapa kok dia itu sering tidak masuk? Alasannya apa? banyak Bu alasannya. Itu ketika saya tanya, mengapa toh kamu kok jarang masuk? Anu Pak, Mm-mm. sakit. Nah, terus lagi nggak masuk lagi, tatanya lagi. Kenapa toh kok nggak masuk? Anu Pak, disuruh orang tuanya. Terus ada lagi jaga adiknya. Terus ada saja alasannya. Oh gitu. Jadi menurut keterangan Pak Agus tadi setiap kali tidak masuk itu alasannya berbeda-beda nih. Iya Bu. Iya, iya. Terus Pak Agus tadi sudah memberikan treatment dengan eh, segitiga restitusi. Ya itu yang Berhasil pertama. tapi belum maksimal. Dia kembali lagi Ya. tidak masuk. Nah, kira-kira Pak Agus akan memberikan treatment apa lagi supaya si anak ini bisa eh, masuk rutin seperti teman-temannya. Eh, itu saya sudah coba yang pertama Bu. Nggih. Yang pertama ya masuk tiba-tiba Hmm. jarang masuk lagi. Terus saya lakukan lagi Bu sama segitiga restitusi lagi, membuat Hmm. kesepakatan dengan siswa tersebut. Yang kedua, ya sama seperti yang pertama. Jadi ketika setelah dilaksanakan kesepakatan lagi, terus masuk lagi, tiba-tiba seperti itu lagi, jarang masuk Hmm. lagi. Kalau boleh Seperti saya itu tahu Bu. ya Pak Agus. Nggih. Kalau boleh saya tahu, treatment yang kedua, segitiga restitusi yang kedua yang jenengan lakukan itu, hmm, jenengan memberikan motivasi apa pada si anak?
Gini Bu, pas Atau waktu mm, segitiga restitusi yang kedua itu, saya beri motivasi gini, saya katakan kepada anak tersebut, nah sekolah itu penting, ya, mm, mm, sekolah itu penting. Kenapa toh kamu kok jarang masuk? Nah, sama alasannya, mm, ya. Terus ada yang nyeletuk bilang Bu, dari teman-temannya itu, halo Pak, itu suka nyari sampah Pak, rongsokan untuk dijual. Tuh. Nah, oh, itu ada yang nyeletuk seperti itu lah. Akhirnya saya tanya ke siswa tersebut yang jarang masuk sekolah itu. Benar toh yang dikatakan teman-temanmu itu? Iya Pak, betul Pak. Lah kenapa kok kamu lakukan seperti itu? Ya saya cari sampah tersebut untuk saya jual Pak. Untuk apa, buat jajan saya. Nah, seperti itu, Bu. mm, Sudah. Oh, gitu. Sudah gini aja. Lebih baik kamu itu sekolah terlebih dahulu. Nah, gitu saya beri motivasi seperti Ibu. Eh, mm, sekolah dulu, nanti setelah pulang sekolah, nah silakan kamu boleh nggak apa-apa. Jadi sekolahnya itu tetap hadir dan kegiatanmu itu mm. bisa terlaksana. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Jadi di treatment yang kedua dengan segitiga restitusi yang kedua itu sebenarnya sudah ada kesepakatan ya dari Pak Agus dan si anak kalau seharusnya dia sekolah dulu. Setelah itu selesai sekolah baru silakan nanti mau mencari rosok lagi atau bekerja ya Pak Agus ya seperti itu. Kalau Iya, seperti itu, Bu. kalau kira-kira yang kemarin itu sudah dilakukan, bagaimana ekspresi atau reaksi si anak saat Pak Agus mengajak kesepakatan itu? Jadi apakah dia terlihat seperti menerima motivasi dari Pak Agus atau sebenarnya dia memberontak dari motivasi itu? Yaitu kalau pagi sekolah dulu nak, nanti siang baru kamu besok. Nah, bagaimana Pak ekspresi si anak waktunya dengan berikan motivasi seperti itu, saran seperti itu? Nah, pas kita buat kesepakatan, itu anaknya itu seperti menerima, Bu. Iya, Pak. Hmm, Baik, Pak. Nanti akan saya laksanakan, Pak. Itu, Bu. Jadi seperti tidak ada penolakan sama sekali. Ya, dari motivasi tersebut kelihatannya ya benar, nggak ada penolakan sama sekali. Seperti itu, Bu. terus hasilnya bagaimana Bapak? Jadi dari kesepakatan tadi dia terlihat setuju. Hasilnya bagaimana? Apakah dia terus masuk sekolah terus atau bagaimana? Nah, ini ada sedikit perbedaan, Bu, dari yang pertama dan yang kedua. Kalau yang Hmm, pertama itu kan setelah dilaksanakan segitiga restitusi yang pertama, seminggu masuk dan seterusnya. Itu cara masuk. Nah, yang kedua ini dia itu sekitar 2 sampai 3 minggu itu masuk terus, tapi setelah seterusnya kembali lagi seperti semula. hmm, hmm, hmm. Berarti treatmentnya sebenarnya berhasil ya, tapi belum 100% si anak masuknya. Jadi si anak itu masih dalam seminggu masih ada 1-2 hari yang tidak masuk. Nggih, seperti itu Pak Agus. Iya, Bu, seperti itu. Nggih, nggih. Kira-kira sebenarnya di dalam uh, keinginan Pak Agus itu si anak bagaimana sih seharusnya? Ya, keinginan saya itu Hmm, si anak tetap rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lain, Bu. Supaya apa? hmm, Supaya nanti dia tidak tertinggal dengan teman-temannya.
Jadi ketika nanti melakukan ujian atau sebagainya, dia tidak tertinggal, masih sama seperti teman-temannya. Hasilnya pun bisa lebih bagus daripada Ya. anak tersebut jarang masuk sekolah. Jadi intinya itu supaya tetap rajin ke sekolah dan belajar itu loh, Bu. Nggih, nggih. Jadi kasihan ya nanti misalkan kalau dia ketinggalan pelajaran, terus akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan belajar dengan rutin dan nilainya menjadi buruk nggih. Harapan kita sebagai pendidik pasti pengen, siswa-siswi kita itu semangat belajar, rajin belajar, mencapai prestasi yang maksimum. Nggih, bagus. Nah, Iya, tapi dari treatment yang sudah beberapa kali jenengan berikan itu kan tinggal sedikit lagi Pak Agus, supaya si anak bisa, rajin kembali ke sekolah dan semangat lagi untuk berangkat sekolah. Kira-kira Pak Agus masih ada nggak strategi yang mungkin bisa diberikan kepada si anak supaya lebih meningkat lagi semangatnya dalam berangkat sekolah? nah, sebenarnya masih ada satu lagi, Bu, yang ingin saya laksanakan. Yang pertama dan kedua kan masih bersangkutan dengan si anak, Bu, nggih. Nah, yang ketiga Mhm, ini nanti keinginan saya itu memanggil orang tuanya atau walinya, seperti itu. Jadi supaya, orang tuanya tahu, apa sih kegiatannya anak itu kok nggak masuk sekolah, seperti itu loh, Bu. mhm. Nggih, nggih. Terus kira-kira Pak Agus, saat memanggil si wali tadi nggih, berarti kan orang tua sing anak, orang-orang yang dekat dengannya di rumah. Eee, Apa yang mungkin Pak Agus ingin sampaikan kepada orang tua si anak, supaya nanti si anak itu bisa berubah seperti apa yang jenengan inginkan? Iya, ya, keinginan dari sekolah ataupun saya itu nanti kami akan membicarakan, tentang anak tersebut. Jadi memperlihatkan kehadirannya, "Bu, ini, anaknya itu jarang masuk sekolah." Kemudian minta tolong untuk anaknya itu diberi semangat untuk tetap hadir ke sekolah. Mmm, Dari saya sudah saya beri motivasi. Semoga Bapak Ibu dari wali murid ini bisa mendorong supaya anak tersebut rajin ke sekolah. Seperti itu, Bu. Nggih, bener sekali Pak Agus, treatment jenengan sudah sangat tepat kalau kita sudah memberikan beberapa kali treatment, tetapi siswa masih belum bisa maksimal karena pendidikan itu adalah tanggung jawab kita, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk mencapai tujuan kita bersama supaya anak ini bisa tertib di sekolahnya, rajin, semangat untuk sekolahnya. Bagus sekali Pak Agus. Mhm. Semoga nanti treatment yang terakhir ini sudah menyelesaikan semuanya nggih. Nah, nanti jangan lupa, kira-kira Pak Agus mau melakukan komunikasi dengan orang tua ini kapan? Eh, Sebisa mungkin secepatnya, Bu, karena ini kan mendekati tengah semester nggih. Nah, kira-kira sebelum tengah semester nanti bisa saya laksanakan untuk memanggil wali atau orang tuanya. Nggih. Nggih, semoga segera terlaksana nggih Pak Agus, dan jangan lupa nanti kalau sudah ada komunikasi dengan orang tua, terus, semoga saja si anak bisa lebih semangat sekolah, nanti saya juga diberi informasi nggih, saya juga pengen tahu loh gimana nanti perkembangan siswanya Pak Agus, terus Ya, nanti ya, kita Bu. sharing lagi, bicarakan lagi. Nggih, terima kasih Pak Agus Oke, terima untuk kasih Bu diskusinya hari ini. Dian.
Sama-sama. Terima kasih Semoga sudah memberikan waktu. Nggih, nggih, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nggih, selamat siang Bu Dian. Selamat siang.